Hikmah 97. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda likulli mukawwanin minhuma. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Mukawwan bi fathil wawi. Kalau bi kasril wawi mukawwin Allah ya. Kalau mukawwan yang diciptakan makhluk. Nikmatani, dua nikmat. Ma kharaja mawjudun anhuma, tidak akan keluar setiap yang mawjud anhuma dari keduanya. Wala budda, dan pasti likulli mukawwan, bagi setiap yang dicipta alias makhluk, minhuma, dari keduanya. Satu, nikmatul ijad, nikmat ijad. Dua, nikmatul imdad. Al-ijad, kita diwujudkan Allah. Imdad itu diberi bantuan. Jadi kalau kita dengar orang-orang tawasul, al-madad, Syekh Abdul Qadir, al-madad itu minta bantuan. Ini sedang bahas tentang Allah ya. Jadi dua nikmat ini setiap mawjud yang diwujudkan Allah pasti terikat dua nikmat. Baik mawjud fid dunya atau mawjud fil akhirah. Pokoknya mawjud pasti terikat nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini mulai dia wujida, mulai dia wujud, diwujudkan per detik terus ya Allah, gak pernah berhenti itu. Siapapun, manusia, jin, setan, malaikat, jannah, nar, arsh, kursi, farsh, ard, sama, angin, ruh, apa saja, semua mewujud per detik terikat nikmatul imdad setelah dia diwujudkan. Terus gak berhenti. Begitu mati saja, mati insan ya, kita ambil contoh manusia. Fulanun mata. Bahasa yang sering kita dengar, dia telah terhenti dari kehidupan. Naam, dia terhenti dari sifat hayat, tapi tidak terhenti dari nikmatul imdad. Jangan keliru. Saya ulangi. Fulanun mata. Satu orang mati. Dikatakan si fulan dengan kematiannya dia terhenti dari kehidupan. Ini omongan betul kalau yang dimaksudkan nikmatul hayah, sifat hayat. Itu memang begitu dia mati, sifat hayatnya diadamkan Allah. Habis sifat hayatnya. Tapi nikmatul imdadnya masih. Itu jasad kan ada warnanya kan? Mayit, si mayat ini kan ada warna. Itu per detik masih diciptakan sama Allah Ta'ala itu. Mungkin Anda pernah mendengar kalau memandikan mayat atau gotong itu dari yang menyentuh jasadnya, nggak boleh keras-keras, nggak boleh apa. Itu kenapa ada larangan itu? Karena ada nikmatul imdad. Allah. Jadi tidak terhenti. Begitu si mayat ini di kuburnya, dagingnya itu kan ada waktu itu. Si daging ini hancur itu kan, saya lupa itu ada hitungannya orang-orang ahli urusan ini, sekian lupa saya berapa bulan atau berapa lama itu hancurnya jasad menuju tersisa tulang, kemudian tulang berubah lagi. Lah perubahan ini tetap ada imdad ini. Allah tetap nggak putus itu. Jadi mayat pun yang di lubang kubur itu tidak terlepas dari ijad dan imdad. Allah Ta'ala masih mewujudkan. Perubahan ini kan butuh takdir ini. Ini nggak bicara ruhnya, masih bicara jasad. Apalagi ruhnya tetap mulai
si roh ini keluar dari jasad yang keluarkan Allah itu. Jadi walhasil tidak bisa. Betul kata Sidi Ibn Athaillah, ni'matani, hadha kalam azim hadha. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Mata yang gatek kapan terhenti? Apakah dengan kematian terhenti? Tidak. Pindah dari darud dunya ke darul akhirah, ini ijad lagi dan imdad lagi. Ijad, yang saya maksud ijad bukan mewujudkan minal adam minal wujud, hanya menggerakkan si roh saja ya, rohnya sudah mewujud. Iya, jangan sampai salah paham. Jadi gini, pahami dulu tentang ijad. Ijad itu mewujudkan dari adam ke wujud. Dan ini tidak akan dua kali, sebab mewujudkan sesuatu yang mewujud mustahil, tahsilul hasil. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala menciptakan satu orang, kemudian menciptakan orang ini lagi, ya nggak bisa, sudah mewujud, kan sudah wujud. Kalau menciptakan persis orang itu masih bisa, dan tidak bisanya tidak dikatakan lemah, sebab ijad itu satu kali. Allah Ta'ala mewujudkan fulan, wujud, sudah selesai kan. Nah, yang saya maksud ijad tidak terhenti. Ambil contoh kecil, rasa. Kita merasa dingin nih, merasa dingin detik kedua dengan merasa dingin detik pertama itu beda. Itu ijad itu. Allah mewujudkan rasa dingin kedua, rasa dingin detik ketiga. Ketenangan hati. Jam 7 tepat, hati kita merasa tenang. Ini ijad. Allah mewujudkan ketenangan hati. Detik kedua, ijad lagi. Terus gitu. Kapan berhentinya? Nggak ada berhenti. Berubah tidak tenang, itu ijad baru. Nah, itu namanya ijad, mewujudkan. Imdad, memberikan bantuan, memberi madad. Kapan berhentinya? Ya nggak pernah berhenti. Ketika nadkhulul jannah, insyaallah bifadlillah wa bi syafaati Rasulillah, nikmatul ijad dan nikmatul imdad tidak terhenti abadal abad. Jadi jangan disangka ketika ahlul jannah yadkhulunal jannah wa ahlun nar yadkhulunan nar putus hubungan dengan Tuhan. Gak bisa, tetap kita merasa ladzah makan fil jannah, merasa ladzah minum fil jannah, itu ijad imdad tetap terjadi terus itu. Allah. Makanya orang ingin putus dengan Tuhan gak bisa, mustahil. Selalu yang mewujudkan itu Allah, yang memberi bantuan Allah, yang memberi rasa enak Allah, yang memberi rasa tidak enak juga Allah. Jadi sebetulnya ahlun nar finarihim, ketika mereka finar, ya tetap diwujudkan oleh Allah itu. Nanti kira rasa sakit itu datangnya dari malaikat yang menyiksa, tidak, dari Allah itu. Binatang-binatang yang tidak terbakar di dalam neraka karena dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Itu kan sering kita dengar pembahasan itu. Al-hayyat, ular-ular. Al-aqarib, akrab-akrab, kalajengking. Dan binatang-binatang yang tidak terbayangkan, menakutkan dan rasa sakitnya bila mereka menggigit. Mereka di dalam neraka ini. Hidup. Tidak terbakar. Siapa yang membuat mereka kuat tidak terbakar? Pakai ilmu kebal? Enggak, Allah itu yang bikin itu. Berarti tetap ada nikmatul ijad wa nikmatul imdad untuk binatang-binatang yang berada finnar. Malaikat zabaniyah dan lain-lain yang di neraka, ya oke-oke aja. Siapa yang menguatkan mereka? Allah memberikan kepada mereka nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Orang-orang yang terazab, ya tetap diwujudkan oleh Allah Ta'ala rasanya itu. Jadi walhasil, Allahu Akbar wa jalla jalaluhu wahdah, ma min insanin, tidak ada manusia, baik dia ta'i, ahli ta'at, awasi atau ahli maksiat, terlepas satu detik dari penciptanya, mustahil, tidak mungkin. Tetap mereka terhubung dengan sang pencipta, dengan Allah Azza wa Jalla. Maka
Al-khirah biyadik. Anda tinggal pilih. Anda ingin putus dengan Allah nggak bisa. Udah, ittisalin pasti. Anda ta'i aw asi. Tinggal Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Anda terhubung dengan Tuhan di kelompok orang-orang ahlul jannah, di kelompok orang-orang ahlul ta'ah, di kelompok orang-orang ahlul ma'rifah, dikumpulkan ma'al anbiya wal mursalin wal awliya wal salihin wa fi zumrati malaikatillah insyaallah wa fi zumrati sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al afu wal aman wal ridha wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.